Memang majelis ilmu itu baik, semua majelis ilmu baik. Cuma ketika kita hadir di majelis ilmu, kita selektif memilih siapa yang mengajar di majelis tersebut, kitab apa yang dibaca. Karena yang paling penting dalam majelis ilmu itu, khususnya dalam memilih guru, adalah ittisalus sanad. Bagaimana kita punya guru, bersambung sanadnya ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan Sayyidi Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Hamid, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya sama Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan dakwanya, wabil khusus dimudahkan urusan dalam pembangunan pondoknya, amin ya rabbal alamin. Kami muliakan segenap para habaib yang hadir, yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Yang kami muliakan para asatidzah yang hadir, ada Ustadz Agus Salim, sohib dari Mandar juga, ada Ustadz Sami'un beserta para ustadz yang lain, segenap orang tua kami yang hadir, hadirin hadirat, hadirin ya, khusus hadirin, tidak ada hadiratnya. Ada. Media. Oh masya Allah, hadiratnya yang ada di media yang kami muliakan, yang mudah-mudahan kita semua di majelis ini mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang menarik daripada majelis ini, saya baca di pamflet, di majelis ini dibacakan salah satu kitab karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu kitab Bulughul Maram. Kalau kita membaca kitab-kitab Syafi'iyah, khususnya dalam ilmu hadis, maka tidak akan asing lagi di telinga kita siapa itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau seorang guru besar yang punya murid bernama Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Imam Zakaria Al-Ansari punya murid bernama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami punya murid bernama Syekh Zainuddin Al-Malikbari, pengarang kitab Fathul Mu'in. Ini semua ulama-ulama besar. Makanya salah satu pesan guru-guru kita adalah memang majelis ilmu itu baik, semua majelis ilmu baik. Cuma ketika kita hadir di majelis ilmu, kita selektif memilih siapa yang mengajar di majelis tersebut, kitab apa yang dibaca. Karena yang paling penting dalam majelis ilmu itu, khususnya dalam memilih guru, adalah ittisalus sanad. Bagaimana kita punya guru, bersambung sanadnya ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah guru kita ini Al-Habib Husain tidak diragukan lagi. Beliau berguru kepada Sayyidil Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Ini luar biasa, maha guru yang ada di tanah Jawa. Beliau juga seorang pengasuh pondok pesantren yang sangat besar, termasuk penasehat yang ada di pondok pesantren Sidogiri. Kalau dikata beliau seorang guru, bahkan lebih di atas dari guru, karena beliau di Sidogiri sebagai dewan penasehat. Itu biasanya kalau dewan penasehat yang sepuh-sepuh yang diangkat seperti itu sebagai pertimbangan kalau ada kebijakan pondok. Makanya alhamdulillah kita bersyukur hadirin bisa hadir di tempat yang seperti ini, mengambil kalam hikmah, mendengarkan apa yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit saya cerita, beliau punya murid bernama Imam Zakaria Al-Ansari. Ini Imam Zakaria Al-Ansari, beliau pernah mengutarakan, saya ini dihantam sama dua batu. Maksudnya dihantam sama dua batu karena beliau punya guru seorang yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar itu terjemahannya anak batu. Punya murid bernama Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi beliau itu seakan-akan dipaksa untuk pintar. Karena mengapa? Ketika menghadapkan kitabnya dengan gurunya, gurunya sangat kritis. Ketika muridnya datang menghadap sama beliau, muridnya juga sangat kritis. Ini luar biasanya. Makanya tidak heran kalau Imam Zakaria Al-Ansari ini menjadi seorang ulama yang sangat alim di masanya. Karena gurunya sangat hebat dan juga muridnya sangat hebat. Alhamdulillah kitabnya guru beliau dikaji di sini, dan insya Allah dikatakan kullu khairin fittiba'i masalaf. Semua kebaikan kalau kita mau mendapatkan keberkahan, kuncinya apa? Ikut dengan ulama-ulama dulu. Ikut dengan ulama-ulama salafun saleh.
Wa kulli syarr, dan setiap segala fitnah kalau terjadi kita ikut di yang sekarang ini. Apalagi sekarang ini waliyadzubillah banyak fitnah di mana-mana. Mudah-mudahan Allah jaga guru-guru kita, khususnya para habaib. Ini sekarang kita, guru-guru kita ini diserang dengan kelompok-kelompok oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Makanya kita perjuangkan, saya pribadi di Mandar, salah satu moto dari Majelis Al-Mujahadah yaitu menjaga para ulama dan menjaga zuriat Nabiullah Muhammad SAW. Ini tidak bisa kita pisahkan. Karena alhamdulillah saya pribadi merasakan kedekatan dengan para habaib itu banyak sekali keberkahannya. Guru kita Al-Habib Hussein, beliau Al-Habib guru kita yang pertama kali menginjakkan kaki di Boyang Anjoro dari Makassar. Saya ingat waktu itu setelah kejadian gempa bumi, beliau bersama almarhum Dr. Yusuf Bahbit itu aslinya mau diajak beliau untuk dakwah di tempat-tempat pengungsian. Cuma waktu itu beliau berhalangan. Tiba-tiba saya masih di pondok waktu itu, ditelepon sama beliau, insya Allah kami mau safari ke Mandar. Ini saya kaget, ada ulama besar, ada dai besar yang tiba-tiba menelpon Al-Fakir yang waktu itu masih seorang santri. Datanglah beliau ke rumah, dan di situ awal pertama kali saya berkenalan dengan Ustaz Salim. Padahal Habib saya bertetangga dengan beliau, tidak kenal. Nanti saya kenal Ustaz Salim dari Habib Hussein. Allah. Dan setelah itu datang juga Habib Hussein bin Utsman, dan alhamdulillah di kediaman kami juga menjadi rumah kedua, bahkan rumah pertama para habaib kalau mungkin ada yang datang ke Mandar. Siapapun itu kalau kami tahu insya Allah kami akan panggil ke rumah, minimal kalau beliau bisa menginap itu luar biasa. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah, membawa orang soleh ke rumah itu adalah sesuatu yang luar biasa. Saya pernah mendengarkan kisah dari guru saya. Waktu itu ada seorang ulama, dia lewat di satu tempat. Di tempat itu dia melihat cahaya. Ada sebuah rumah yang punya cahaya. Ditanya, apakah pemilik rumah ini orang soleh? Orang pemilik rumah tidak menjawab, saya bukan orang soleh. Anak saya bukan orang soleh. Keluarga saya bukan orang soleh. Ditelusuri, ternyata yang menyebabkan rumahnya bercahaya itu karena sering disinggah dengan orang-orang soleh. Makanya sebuah keberuntungan kalau kita bisa berkumpul dengan orang-orang soleh. Karena kata Rasulullah SAW, almar'u ala dini khalili. Orang itu tergantung siapa temannya. Orang itu tergantung siapa yang dia temani. Siapa yang dia temani bersahabat. Karena kita dengan sahabat itu bagikan magnet yang saling tarik menarik antara kita menjadi orang baik atau kita menjadi orang buruk. Insya Allah kalau kita selalu berkumpul dengan orang-orang soleh, maka secara tidak langsung insya Allah akan ada niat-niat yang baik untuk bersama dengan mereka. Jadi hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin saya tidak panjang lebar dalam kesempatan kali ini, saya hanya sekedar duyuf. Nah, ada Habib nanti yang akan menyampaikan. Oh ya. Nah, imtisalan li amri Syekh, saya mungkin hanya sekedar menyampaikan salah satu faedah dalam kitab Nasoihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantaini. Di situ disebutkan satu keterangan bahwasanya dari hadis Nabiullah Muhammad SAW, beliau mengatakan, man dakhalal qubur bila zadin. Siapa orang yang masuk ke dalam kubur bila zadin, bila solatin wa ibadah, tidak, dia masuk ke dalam kubur tidak bawa ibadah, tidak bawa solat, tidak bawa amal soleh, tidak bawa bekalan. Maka kata Rasulullah, faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Maka orang tadi yang masuk ke dalam kubur tidak membawa bekal, bagaikan orang yang menyeberangi lautan tidak memakai perahu. Kira-kira sanggup tidak kita menyeberangi lautan tidak pakai perahu? Ya. Antar pulau-pulau saja kita susah untuk berenang, apalagi menyeberangi samudera yang sangat luas. Maka begitulah kita di alam kubur. Maka kata baginda Rasulullah SAW, mal mayitu fi gubrihi illa kal ghariqil mugawith. Itu orang di dalam kubur kalau tidak bawa bekal seperti orang yang tenggelam di lautan. Minta tolong. Minta tolong, siapa yang bisa menyelamatkan? Tentu untuk kita orang tua tidak ada yang bisa kita harapkan melainkan doa kita punya anak. Tidak ada yang bisa kita harapkan melainkan doa kita punya keluarga. Tidak mungkin kita para orang tua mengharapkan doa orang yang jauh di sana kalau kita punya anak yang bisa mendoakan. Makanya rugi serugi-ruginya kita orang tua punya 2 anak, punya 5 anak, bahkan 1 lusin kita punya anak. Ketika kita masuk ke dalam kubur tidak ada satupun anak yang mengingat kita.
Bahkan hadirin, yang mirisnya untuk zaman sekarang, banyak para anak yang dulu orang tuanya banting tulang, disekolahkan anaknya sampai pendidikan yang sangat tinggi. Ketika anaknya sudah menjadi pejabat, ketika anaknya sudah menjadi orang sukses, orang tuanya dianggap sebagai beban. Karena dia sudah sibuk urusan kantornya, sibuk urusan keluarganya, sehingga orang tuanya dianggap sebagai beban, sehingga tidak jarang anak zaman sekarang orang tuanya dibawa ke panti jompo. Waliyadzubillahi min dzalik. Makanya anak ini potensinya ada dua hadirin. Dia bisa menjadi penyelamat untuk kita, dia juga bisa menjadi penuntut buat kita. Karena disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di situ disebutkan dalam satu riwayat, awwalu ma yata'allaqu birrajul yaumal qiyamati ahluhu wa waladuhu. Nanti di hari kiamat hadirin, yang paling pertama Allah sangkut pautkan dengan kita orang tua adalah anak kita dan istri kita. Fayakifuna baina yadillahi ta'ala. Anak kita akan datang menghadap Allah. Keluarga kita akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fayakuluna ya Rabbana khudh lana bihaqqina minhu. Lalu anak-anak kita akan berkata, ya Allah. Istri kita akan berkata, ya Allah. Keluarga kita berkata, ya Allah, khudh lana bihaqqina minhu. Kalau engkau mau siksa kami, siksa terlebih dahulu orang tua kami. Kalau engkau mau masukkan kami ke dalam neraka, masukkan orang tua kami terlebih dahulu. Kenapa? Fa innahu ma'allamana ma najhal. Karena selama kami hidup, kami tidak pernah diajarkan syariat. Dia mungkin sholat, dia mungkin seorang haji, dia mungkin rajin membaca Quran, rajin berzikir, tapi kami anaknya dibiarkan begitu saja, tidak ada pendidikan dalam rumah tangga kami. Wa kana yut'imunal haram wa nahnu la na'lam. Dan selama hidup kami selalu diberikan makanan yang haram. Kami selalu diberikan makanan yang tidak halal. Sedangkan kami anaknya hanya taunya makan. Tidak tahu kalau itu haram. Tidak tahu kalau itu yang tidak halal. Makanya para orang tua, beruntunglah kalau kita punya anak yang bisa mondok. Beruntunglah kalau kita punya anak bisa membaca Al-Quran. Karena ini adalah bekal kita nanti ketika kita di alam kubur sana. Makanya saya pernah ditanya, Ustadz, kira-kira bagaimana kasihan kalau orang tidak ada anaknya? Kalau bahasa mandatnya tamanan. Dia bisa basogi naga ya Robi. Taman dek gaga anak-anak. Ya, ada istilahnya begitu. Orang yang mandul ya, tidak ada anaknya. Saya biasa ditanya, bagaimana itu kasihan kalau tidak ada anaknya? Sedangkan dalam hadis disebutkan anak yang mendoakan orang tuanya. Maka saya jawab bahwa mungkin Bu, ada orang yang tidak punya anak, tapi dia cerdas. Maksudnya cerdas apa? Dia cari anak saudaranya, dia cari anak keluarganya, dia cari anak sepupunya, dia cari anak tetangganya, lalu dia yang membiayai di pondok pesantren, lalu dia yang membiayai sekolahnya. Sehingga apa? Tidaklah anak yang dia biayai tadi mengamalkan suatu amalan, misalnya dia sholat, dia membaca Quran, dia mengajar orang mengaji, kecuali orang yang membiayai ikut mendapatkan pahalanya. Ada juga mungkin orang tua yang punya anak tadi, punya anak kesebelasan. Kalau dikumpul sepak bola bisa satu tim. Tapi orang tuanya meninggal, anaknya saling sorong menorong. Disorong, kamu mau yang ngurus bapakmu, kamu yang ngurus mamamu. Waliyadzubillahi min dzalik. Maka hakikatnya dia adalah orang yang tidak punya anak. Mudah-mudahan ini saja Habib yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya selama kami di di Sulawesi Selatan ini, di Makassar. Alhamdulillah beliau ini seorang guru yang bukan hanya sekedar memikirkan akhirat kita, tapi termasuk urusan duniawi kita dipikirkan sama beliau. Allah, kemarin kita ada kena kasus, Allah, beliau yang ngurus. Allah, mudah-mudahan jazakumullah khair Habib. Kami minta maaf karena kami yang melanggar, harusnya tidak usah diurus. Tapi beliau ini tidak mau lihat kami susah di sini. Baik di urusan di luar rumah sakit, bahkan sampai ke rumah sakit, Habib selalu perhatikan. Jazakumullah khair Habib. Mudah-mudahan Allah balas dengan bi'ahsanil jaza. Dan insya Allah mudah-mudahan hadirin dan hadirat yang ada yang menonton di media, kami doakan mudah-mudahan bisa istiqomah hadir di majelis seperti ini. Kita pertahankan untuk bisa hadir selalu insya Allah. Dengan istiqamah kita hadir di majelis, itu yang akan menjadi penolong kita di yaumil qiyamah. Karena orang-orang yang istiqamah disebutkan dalam satu ayat, innal ladzina qalu
Rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Disebutkan bahwa orang-orang yang istiqamah hadir di majelis, istiqamah salat 5 waktu, istiqamah mengerjakan kebaikan, maka nanti kalau dia meninggal yang datang sama orang itu bukan iblis. Ini bahayanya hadirin. Itu kalau nanti kita sakaratul maut, itu bukan lagi anak buahnya iblis yang datang, tapi iblis yang langsung turun tangan. Karena kenapa? Itu adalah penentu kita apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Maka di situ adalah upaya iblis bagaimana kita meninggal su'ul khotimah. Nah, itu luar biasanya itu kalau orang-orang sakaratul maut. Ya. Tapi kalau ada orang yang istiqamah, mungkin hadir di majelis istiqamah atau sholatnya istiqamah, maka nanti kalau dia meninggal tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat yang akan datang sama orang itu, dijaga dia punya rumah, dijaga dia punya tempat, tidak dibiarkan satupun celah yang ada di ruangan itu sehingga iblis bisa masuk, tidak ada. Dijaga sama malaikat. Lalu apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan takut. Dikatakan jangan takut. Wala tahzanu, jangan bersedih hati. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang sudah dijanjikan sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita termasuk dalam golongan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.